Demi agama ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dari channel dan jamaah Majelis Taklim Digital. Lanjut di episode ke-7, kita akan berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya adalah akbarul kabairi al-israku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Rawa ngariwayatkeun karena itu hadis al-Bukhari, Imam Bukhari. Akbarul kabairi ari pirang-pirang dosa gede eta al-israku billah, berbuat musyrik ka Gusti Allah, ngaduakeun Gusti Allah, menyekutukan Gusti Allah, wa qatlun nafsi jeung ngabunuh diri manusia, wa uququl walidain jeung nganyeri hate kolot, wa syahadatuz zur jeung kesaksian palsu. Rawahul Bukhari. Akbarul kabairi al-israku billah, sebagian daripada dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, perbuatan musyrik kepada Allah, menganggap bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, meminta kepada selain kepada Allah, memohon selain kepada Allah, melakukan pemujaan, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, percaya kepada satu benda bahwa satu benda ini adalah memiliki kekuatan, percaya kepada satu hal bahwa satu hal ini adalah memiliki keajaiban yang sangat luar biasa, padahal segala sesuatunya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka sesungguhnya kita harus menjadi orang-orang yang terhindar dari perbuatan musyrik. Hati-hati, banyak di era modern ini orang ingin menjadi orang kaya, orang ingin menjadi orang yang bergelimang harta, kemudian melakukan pesugihan-pesugihan. Itu pesugihan adalah bagian daripada perbuatan musyrik, bagian daripada dosa besar, bagian daripada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang musyrik. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, karena memang di episode kemarin saya sudah menjelaskan, la ilaha illallah, tiada Tuhan lagi selain Allah yang layak disembah, yang layak kemudian diibadahi oleh kita. Dan sesungguhnya dalam setiap sholat kita sudah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita akan menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita akan memohon pertolongan. Hati-hati jamaah Majelis Taklim Digital. Kita, diri kita, keluarga kita termasuk menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak mudah memang, tapi kita harus terus berusaha. Karena percayalah bahwa la ilaha illallah adalah kalimatul hakiki, kalimat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, sebagian daripada dosa besar itu adalah waqatlun nafsi, membunuh manusia. Hari ini kita lihat di media cetak, di media massa, di media televisi, subhanallah, nyawa manusia seolah-olah menjadi sangat murah. Nyawa manusia seolah-olah menjadi sangat tidak bernilai, sehingga berita tentang pembunuhan, kabar berita tentang pertikaian menjadi konsumsi kita sehari-hari. Padahal membunuh nyawa seorang muslim, membunuh nyawa manusia adalah bagian daripada akbarul kabair, bagian daripada sebuah dosa besar yang tentu kita sudah harus memakluminya, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita betul-betul jaga, tidak boleh dilakukan sama sekali. Yang ketiga, bagian daripada dosa besar kita adalah wa uququl walidain, yakni menyakiti hati orang tua. Mau disebut sebagai anak apa kalau kita menjadi orang-orang yang tidak mampu menghargai orang tua? 9 bulan orang tua kita mengandung, 5 tahun orang tua kita menemani dalam setiap bermain kita, 5 tahun orang tua memandikan kita, 5 tahun orang tua menggantikan pakaian kita. Kemudian kita malah menyakiti hati orang tua kita,
maka yakin sesungguhnya itu adalah dosa besar. Tidak ada rasa sakit orang tua yang bisa dibayarkan oleh apapun kecuali dengan permintaan maaf dari anaknya, dengan kesalehan anaknya. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang kemudian menyakiti hati orang tua kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berbagai cerita, berbagai riwayat seperti Alqamah ceritakan bagaimana menjadi ahli ibadah tapi kemudian menyakiti hati orang tuanya, dan kemudian dia menjadi orang yang sengsara, sungguh sengsara karena menjadi orang yang durhaka. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang durhaka, karena sesungguhnya tidak ada lagi orang yang terbaik di dunia ini, orang yang paling baik kepada kita kecuali orang tua kita. Dia tidak pernah menuntut balasan kepada kita. Dia tidak pernah meminta kembali segala sesuatunya. Dia adalah orang tua kita. Ayah kita berangkat pagi pulang sore, kerja 1 bulan hanya untuk agar kita bisa makan, bisa jajan. Ibu kita kurang tidur agar kita tertidur. Ibu kita kurang istirahat agar kita bisa istirahat. Masya Allah, na'udzubillah. Marilah kita jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang mampu menjadi anak yang punya pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Jangan sampai kita jadi anak yang memiliki dosa besar gara-gara kita menyakiti orang tua kita. Yang terakhir adalah wasahadatu zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu ini kita harus betul-betul menghindari. Jangan karena uang serupiah kita bersaksi bahwa orang ini adalah orang baik. Jangan sampai karena uang senilai ratusan juta kemudian keimanan kita gadaikan. Berapapun nilai uangnya, tidak ada jaminan bahwa uang itu akan menyelamatkan kita. Karena sesungguhnya kesaksian palsu adalah bagian daripada dosa besar. Baik kita katakan baik, buruk kita katakan buruk, jahat kita katakan jahat, benar kita katakan benar. Inilah yang harus kita lakukan. Qulil haqq walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit. Tidak boleh kita bersaksi, bersumpah bahwa itu adalah sesuatu yang baik padahal kita tahu itu buruk. Tidak boleh kita bersumpah bahwa sesuatu itu buruk padahal kita itu baik. Karena ada suapan, karena ada gratifikasi, kemudian kita menjadi orang-orang yang terlena dengan kesaksian palsu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terhindar dari 4 dosa besar tadi. Yang pertama, dari menyekutukan Allah. Yang 2, dari membunuh sesama manusia. Yang ketiga, dari menyakiti hati orang tua. Yang keempat, dari kesaksian palsu. Terima kasih sudah menyaksikan episode ke-7 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.